dibaca karena semangat bukannya kaki tapi jawabnya kiki. Ya, itu Ibu. Shalom, selamat sore. Bersama saya Tessa Dakamaku di podcast SMP Kristen Gideon Talabangi. Hari ini kita akan membahas peran guru bagi pembangunan bangsa. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan peletak dasar pembangunan bangsa. Karena melalui gurulah banyak menghasilkan para pemimpin bangsa. Oleh karena itu, sudah hadir di sini Ibu Kristiana M. Madabai SPD sebagai narasumber kita kali ini. Shalom Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktu dan memberi kesempatan kepada kami Guru Podcast untuk mewawancarai Ibu dan menggali informasi tentang guru. Di sini kami Guru Podcast telah menyediakan beberapa pertanyaan yang saya akan berikan kepada Ibu. Di sini kami Guru Podcast telah menyediakan beberapa pertanyaan yang saya akan berikan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa yang menjadi motivasi Ibu untuk menjadi seorang guru? Jadi motivasi untuk menjadi seorang guru adalah guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Dan sebagai seorang manusia, kita ingin menjadi berkat juga bagi orang lain. Kita tidak menunggu menjadi kaya baru bisa memberikan berkat bagi orang lain, tetapi kita bisa memberikan berkat itu melalui pengetahuan yang kita miliki dengan mendidik anak-anak generasi penerus bangsa. Itulah motivasi untuk Ibu menjadi seorang guru. Jadi para pemirsa, di sini kita tahu bahwa menjadi guru, Ibu Tina mempunyai motivasi bahwa menjadi guru adalah dengan memberikan sesuatu yang Ibu punya untuk memberkati bangsa dan negara. Oleh karena itu, pasti kita mau untuk mendengarkan awal Ibu menjadi seorang guru. Karena Kita dulu cita-cita Ibu ingin menjadi seorang hakim, karena suka lihat seorang hakim itu dia membentuk palu untuk memutuskan suatu keputusan. Terus naik SMP, Ibu punya cita-cita berubah lagi ketika melihat kowat atau polwan, polisi wanita atau tentara wanita, tertarik Ibu untuk mau menjadi seorang kowat atau polisi wanita itu. Terus naik SMK, Ibu punya cita-cita berubah karena waktu SMK Ibu ambil jurusan perkantoran, administrasi, bagian surat menyurat. Ibu berpikir untuk kayaknya bagus untuk mau menjadi seorang perkantoran, kerja di kantor. Namun pas waktu selesai, ternyata Ibu didorong oleh orang tua untuk mengambil guru, karena kebetulan Ibu punya bapak seorang guru di SMK Negeri 1 Talabai. Dia memberikan satu dorongan kepada Ibu untuk menjadi seorang guru, dan guru merupakan satu pahlawan tanpa tanda jasa. Untuk itu akhirnya Ibu mengambil satu keputusan untuk menjadi seorang guru, karena mencerdaskan anak bangsa itu adalah tujuan bagi seorang guru. baik Ibu, pasti dalam proses Ibu sebelum Ibu menjadi guru, pasti banyak tantangan dan kekhawatiran yang datang pada Ibu. Oleh karena itu saya mau bertanya, bagaimana Ibu menilai kemampuan mengajar dari Ibu sendiri? Baik, untuk
menilai kemampuan guru, berarti cita-cita dari seorang guru itu ingin melihat anaknya berhasil. Ya, anak yang dididik di kelas, di sekolah itu berhasil. Kalau misalnya di kelas jumlah siswa ada 20 orang, dan ketika kita mendidik, mengajar anak-anak di kelas itu, dan anak-anak yang bisa itu hanya 17 orang, berarti sebagai guru saya belum memiliki kemampuan. Untuk itu saya sebagai guru bagaimana supaya dapat memberhasilkan anak-anak didik, maka 20 anak yang ada di kelas paling tidak 19 orang harus berhasil dalam kelas itu. Ya, baik Ibu. Pasti dalam mengajar itu pasti ada anak-anak yang keras kepala atau tidak mau mendengarkan perkataan dari Ibu. Oleh karena itu saya mau bertanya, bagaimana cara Ibu menangani anak-anak yang keras kepala atau tidak mau mendengarkan nasihat dari Ibu? Baik, jadi kalau diperhadapkan dengan anak-anak yang mungkin agak nakal, suka buat gaduh di kelas, itu pasti ada. Apalagi ibu sebagai guru SD, ya, harus diperhadapkan dengan anak-anak kecil yang sangat membutuhkan perhatian dari seorang guru. Maka teknis yang ibu lakukan adalah bagaimana mengelola kelas, ya, agar anak-anak itu bisa duduk dengan baik dan manis. Jika ada anak-anak yang suka buat gaduh, suka buat ribut, kalau dia itu laki-laki, berarti dia duduk di satu tempat, ibu harus kasih berpasangan dengan perempuan, supaya ada rasa, oh ini malu nih, sehingga dia tidak mau ribut. Kalau memang cara itu tidak bisa lagi, berarti anak itu ibu kasih duduk di dekat ibu paling depan, supaya kontrol dari ibu itu benar-benar terarah kepada dia, sehingga dia tidak ribut dan membuat kawan-kawan yang lain terganggu. Baik Ibu, jika ada murid Ibu yang mungkin tidak suka dengan guru Ibu dan memberitahukannya kepada orang tuanya, apa yang akan Ibu guru lakukan kepada anak guru tersebut? Baik, jika seorang berhadapan di masalah tersebut, memang merupakan duka orang guru, karena itu dia ingin memberhasilkan anak-anak sebagai penerus bangsa. Tetapi respon daripada orang tua ketika anak menyampaikan, dan ketika orang tua datang dan marah-marah terhadap guru, ribut terhadap guru, berarti yang saya harus lakukan adalah harus tetap sabar. Karena kodrat daripada seorang guru adalah sabar. Dan guru itu ibarat seperti lilin. Ya, ibarat seperti lilin, semakin ia menerangi, maka semakin ia dihancurkan. Tetapi tujuan kita dari guru adalah untuk menerangi anak-anak. Dan ketika ada orang tua yang komplain seperti begitu, maka kami sebagai guru harus memberikan pengertian kepada orang tua bahwa tidak bisa kita mendengar dari sepihak, yaitu dari anak, tetapi harus ke sekolah, bisa bicara dan mencari tahu dia punya akar kejadian yang sebenarnya, sehingga kita dapat menyelesaikan. Baik Ibu, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah berapa lamakah Ibu menjabat sebagai seorang guru? Ibu mengajar dari tahun 2014 sampai sekarang, itu berarti sudah 9 tahun lebih Ibu mengajar menjadi seorang guru. Lama sekali ya Ibu. Iya, dan itu banyak sekali duka dan sukanya. Jadi ketika mengajar 2014, itu ibu ada di kelas 1 SD.
Kalau mengajar di kelas 1 SD itu sangat lucu, ya, ada hibur-hiburannya karena anak-anak baru tahu membaca, gitu. Jadi kalau ketika dikasih pembelajaran membaca, anak-anak semangat nih mau membaca. Jadi kalau dikasih, ya, kayak misalnya JA, JA, RI, RI, saking semangatnya, jadi, wah hebat. Lagi 4 huruf, KA, K, KI, KI, terus dibaca karena semangat, bukannya kaki tapi jawabnya kiki, ya. Itu hiburan bagi kami guru-guru, khususnya guru SD yang lagi mengajar di kelas 1. Nah, sampai begitu ibu punya pengalaman mengajarnya mulai kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 pun juga ibu sudah mengayomi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau begitu saya mau bertanya Ibu, apakah menjadi seorang guru menyenangkan atau tidak? Tujuan kita dari guru adalah untuk menerangi anak-anak. Dan ketika ada orang tua yang komplain seperti begitu, maka kami sebagai guru harus memberikan pengertian kepada orang tua bahwa tidak bisa kita mendengar dari sepihak, yaitu dari anak, tetapi harus ke sekolah, bisa bicara dan mencari tahu dia punya akar kejadian yang sebenarnya sehingga kita dapat menyelesaikan. Baik Ibu, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah berapa lamakah Ibu menjabat sebagai seorang guru? Ibu mengajar dari tahun 2014 sampai sekarang, itu berarti sudah 9 tahun lebih Ibu mengajar menjadi seorang guru. Lama sekali ya Ibu. Iya, dan itu banyak sekali duka dan sukanya. Jadi ketika mengajar 2014 itu ibu ada di kelas 1 SD. Kalau mengajar di kelas 1 SD itu sangat lucu, ya, ada hibur-hiburannya karena anak-anak baru tahu membaca, gitu. Jadi kalau ketika dikasih pembelajaran membaca, anak-anak semangat nih mau membaca. Jadi kalau dikasih, ya, kayak misalnya JA, JA, RI, RI, saking semangatnya, jadi, wah hebat. Lagi 4 huruf, KA, K, KI, KI, terus dibaca karena semangat, bukannya kaki tapi jawabnya kiki, ya. Itu hiburan bagi kami guru-guru, khususnya guru SD yang lagi mengajar di kelas 1. Nah, sampai begitu ibu punya pengalaman mengajarnya mulai kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 pun juga ibu sudah mengayomi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau begitu saya mau bertanya Ibu, apakah menjadi seorang guru menyenangkan atau tidak? Pasti dalam Ibu mengajar, pasti Ibu mendapat banyak tantangan dan juga rintangan yang Ibu hadapi selama ini. Dan siapakah yang menjadi motivasi Ibu sehingga Ibu masih mau untuk menjadi guru hingga saat ini? Jadi tidak gampang, sudah 9 tahun berkarir menjadi seorang guru. Banyak sekali ada suka dukanya, ya, ada masalah begitu. Tapi yang menjadi motivasi terbesar adalah kedua orang tua. Nah, sekali lagi bahwa ibu punya bapak guru, punya juga seorang anak-anak, dan anak-anak didik mereka itu ada bupati, ada yang jadi wakil bupati, camat, perawat, ada juga yang sudah ganti jadi guru, dan itu yang menjadi motivasi sehingga ibu masih mengajar sebagai pendidik. Luar biasa. Shalom para pemirsa yang berbahagia. Kita telah ikuti wawancara dari awal sampai akhir. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita. Dan peran yang menjadi peran penting bagi dunia pendidikan
adalah seorang guru. Oleh karena itu, tetap saksikan dan nonton channel kami agar para pemirsa bisa mendapat informasi-informasi penting dari kami. Demikianlah wawancara dari kami kali ini. Dan Ibu Tina, terima kasih banyak karena Ibu sudah mau menjadi narasumber kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam tugas pelayanan Ibu sebagai seorang guru, dan kiranya Tuhan juga memberkati kita semua yang ada di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Ya, spread it. Oke, terima kasih.